Selamat malam Natal, Bapak-Bapak, para personal dan juga para pimpinan perusahaan. Bapak-bapak, para pimpinan maupun para profesional, saya cuma mengimbau pada malam Natal ini, apa arti kepemimpinan yang sesungguhnya? Apakah itu tentang kekuasaan, pengaruh, atau sesuatu yang lebih dalam? Nah, sebagai Bapak-bapak, sebagai profesional maupun sebagai pimpinan, keputusan yang kita buat berdampak besar pada organisasi, komunitas, bahkan dunia. Tapi bagaimana jika kepemimpinan kita bukan hanya membawa kesuksesan, tetapi juga damai? Nah, hari ini kita mengeksplorasi pelajaran dari kisah Natal yang mendalam dan terinspirasi dari salah satu pemimpin modern yang luar biasa. Pasti mungkin bapak-bapak dan ibu sering melihatnya di TV dan sampai sekarang juga beliau sangat terkenal, sangat berpengaruh di seluruh dunia, yaitu Volodymyr Zelensky. Nah, kita akan melihat bagaimana hal-hal ini akan mempelajari kita dari video ini, dan juga kita bisa mempraktekkan prinsip kepemimpinan yang mengubah kehidupan, memberdayakan tim, dan juga bisa meninggalkan warisan damai. Baik, apakah Bapak-bapak siap untuk mendalami bagaimana Bapak-bapak dalam menghadapi kehidupan itu adalah bagaimana kepada ibu mengalami atau merasakan ada suatu kerendahan hati, keberanian, dan visi sehingga dapat mendefinisikan ulang kepemimpinan Bapak dan Ibu? Oke, mari kita mulai. Nah, kita coba lihat di narasi di Lukas 2 ayat 8 sampai 14. Nah, di situ ada kisah luar biasa di padang dekat Bethlehem, di mana para gembala penjaga kawanan yang sederhana dikejutkan oleh pesan malaikat tentang kelahiran seorang juru selamat. Nah, bapak-bapak perlu berpikir, kenapa para gembala di sini? Karena para gembala itu mungkin tampak tak berarti di mata dunia, tetapi kerendahan hati mereka menjadikan mereka penerima pesan besar. Nah, bapak-bapak, sebagai pemimpin, kita dapat belajar banyak dari respon mereka terhadap pewahyuan ini. Nah, apa yang kita pelajari dari kepemimpinan dari para gembala? Kita sebagai pemimpin perlu juga melihat bagaimana para gembala itu di dalam pelaksanaan kehidupan, dan kita bisa terapkan di dalam kepemimpinan kita, yaitu adalah kita bisa lihat satu adalah kerendahan hati sebagai kekuatan. Nah, gembala dipandang rendah dalam masyarakat, namun mereka dipilih untuk tugas besar ini. Kerendahan hati membuat kita lebih mudah dipercaya dan memungkinkan kita terhubung dengan tim secara otentik. Nah, hal yang kedua yang kita pelajari dari kepemimpinan gembala adalah kesediaan untuk bertindak. Nah, kita bisa pelajari dari sini, dari Lukas 2 ayat 8 sampai 14 itu kelihatan bahwa meskipun awalnya mereka takut, para gembala segera bertindak. Nah, ini yang perlu dilakukan adalah action. Mereka melakukan action, yaitu di mana seorang pemimpin yang hebat tidak membiarkan ketakutan melumpuhkan mereka. Mereka mengambil langkah tegas, yaitu untuk tujuan yang lebih besar. Nah, hal ketiga adalah inklusi dan kasih. Nah, dari kepemimpinan yang kita pelajari dari para gembala, yaitu di situ melihat kita pelajari
bagaimana pesan malaikat itu tidak eksklusif, melainkan untuk semua orang. Kepemimpinan yang sejati menghargai semua orang dan mendorong keberagaman. Nah, bagaimana kita, bapak-bapak dan ibu, melihat ini? Bapak-bapak bisa merefleksikan diri bahwa sebagai pemimpin, apakah cukup rendah hati untuk mendengarkan? Apakah bapak-bapak selalu merasa atau dia selalu merasa bahwa kerendahan hati itu sudah cukup? Apakah bapak-bapak juga cukup berani untuk bertindak? Dan ataukah bapak-bapak dan ibu cukup inklusif untuk memberdayakan orang lain? Всім доброго ранку. Good morning, Ukrainians. Currently, there are a lot of games appearing on the internet, like that I'm asking our army to put down arms and evacuate. So I am here. We are not putting down arms. We will be defending our country, because our weapon is truth. And our truth is that this is our land, our country, our children, and we will defend all of this. That is it. That is all I wanted to tell you. Glory to Ukraine. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya coba mengikuti ketika Zelensky berpidato. Dia berinteraksi dengan rakyat dan berbicara di forum dunia. Nah, dari sini kita belajar apa? Dari padang Bethlehem, kita sekarang menuju ke Ukraina, di mana seorang pemimpin modern yaitu bernama Volodymyr Zelensky mencerminkan banyak prinsip abadi. Nah, coba lihat sekilas video ini. Bapak-bapak dan ibu para profesional, apa yang kita pelajari dari kepemimpinan Zelensky ini? Kita bisa pelajari adalah satu, keberanian di tengah krisis, di mana ketika negaranya menghadapi ancaman besar, Zelensky tetap teguh dan berkata, "Saya butuh amunisi, bukan tumpangan." Kehadirannya menginspirasi harapan dan ketahanan. Yang kedua yang kita pelajari adalah empati dan kehadiran. Nah, di sini kita pelajari bagaimana Zelensky tidak memimpin dari jauh. Dia tetap di Kiev untuk menunjukkan solidaritas dengan rakyatnya. Bagaimana gembala hadir di tengah kawanan. Nah, seorang pemimpin sejati juga harus hadir di tengah ini. Nah, yang ketiga yang kita pelajari adalah komunikasi efektif. Nah, di sini kita pelajari bahwa dengan memanfaatkan media sosial dan platform global, Zelensky berhasil menggerakkan dukungan internasional untuk demokrasi dan kebebasan. Dan yang keempat adalah ketahanan dan fleksibilitas. Nah, kita belajar di sini bahwa meskipun menghadapi tekanan besar, Zelensky mampu menyesuaikan strategi dengan cepat, menunjukkan pentingnya adaptabilitas dalam kepemimpinan. Saudara-saudara yang terkasih, bahwa apalagi yang kita bisa belajarkan, bahwa memang kita membuka wawasan kita bahwa Zelensky menunjukkan kepada kita bahwa kepemimpinan luar biasa tidak membutuhkan kesempurnaan, tetapi keberanian, empati, dan komitmen yang teguh pada tujuan. Nah, di sini kita bisa melihat apa sih yang kita pelajari dari pola kepemimpinan, prinsip-prinsip kepemimpinan yang kita dapat dari ayat ini. Jadi ada 5 prinsip kepemimpinan yang mungkin yang ini bisa menginspirasi Bapak dan Ibu dari kisah Natal ini, dari kisah para gembala ini. Yaitu adalah satu, kepemimpinan berbasis pelayanan. Di sini kita belajar di Lukas ini bahwa
kelahiran Yesus di palungan yang sederhana mengajarkan bahwa kepemimpinan adalah tentang melayani, bukan mendominasi. Nah, caranya bagaimana? Bapak-bapak bisa meluangkan waktu untuk mendengarkan karyawan di semua level. Wawasan mereka sering menjadi dasar sebagai solusi inovatif. Yang kedua adalah berpikir visioner. Nah, apa yang kita maksudnya di sini? Kita ketika melihat bahwa malaikat datang kepada para gembala. Nah, di sini jelas pesan malaikat tentang damai di bumi adalah visi universal yang luar biasa. Nah, di sini kita diajarkan bahwa bapak-bapak sebagai pemimpin maupun sebagai profesional harus memiliki visi yang jelas dan menginspirasi. Nah, caranya bagaimana? Bapak-bapak bisa melakukan komunikasi visi bapak dan ibu secara konsisten dalam pertemuan dan juga tindakan bapak dan ibu. Yang ketiga adalah membangun perdamaian dan stabilitas. Di mana kita bisa pelajari ini bahwa damai sejati mencakup keadilan, kerjasama, dan kesejahteraan holistik. Nah, pemimpin, bapak-bapak sebagai pemimpin maupun sebagai profesional harus memprioritaskan keberlanjutan dan etika. Nah, bagaimana caranya? Yaitu adalah bangun budaya yang menghargai perbedaan dan menyelesaikan konflik secara konstruktif. Nah, hal yang keempat adalah ketahanan dan keberanian. Nah, di sini kita pelajari ketika para gembala menerima pesan dari malaikat. Nah, kita bisa pelajari bagaimana para gembala yang mengatasi ketakutan mereka. Di sini kita belajar bahwa bapak-bapak sebagai seorang profesional maupun seorang pemimpin harus menghadapi tantangan dengan keteguhan hati. Nah, caranya bagaimana? Bapak-bapak bisa melakukan merayakan kemenangan kecil dan sediakan sumber daya yang membantu si bapak dan ibu menghadapi perubahan. Nah, yang kelima adalah tanggung jawab global. Nah, kita bisa belajar dari ini bagaimana ketika malaikat memberi pesan kepada malaikat. Nah, pesan malaikat untuk seluruh dunia bukan hanya kepada para gembala, tapi pesan ini juga hadir di tengah kita sekarang, di seluruh dunia yang ada sekarang. Di mana pesan malaikat itu bukan hanya untuk para gembala, tapi juga untuk kita, seluruh bangsa yang ada sekarang ini. Itu mengingatkan kita bahwa keputusan kita memiliki dampak global. Bapak-bapak dan ibu sekarang pasti tahu bagaimana kondisi global yang ada sekarang. Nah, bapak-bapak untuk melakukan ini bagaimana? Yaitu adalah selaraskan inisiatif perusahaan bapak dan ibu dengan tujuan keberlanjutan global, seperti mengurangi jejak karbon, dan ini sekarang lagi ramai, yaitu dengan climate change. Nah, bapak-bapak dan ibu harus sesuai update dengan kondisi global sekarang. Jadi bapak-bapak di dalam melaksanakan perusahaannya, memimpin perusahaannya sesuai dengan kondisi global sekarang. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, setelah kita melihat ini, apa yang bapak dapat dilakukan? Bapak dan ibu bisa merenungkan hari ini sebagai malam Natal yang akan menjadi malam yang sangat berharga buat bapak dan ibu. Sehingga ketika nanti melakukan pekerjaan bapak dan ibu di tahun baru, apa yang bisa renungkan di dalam malam Natal ini? Nah, yaitu bapak dan ibu saya bisa kasih masukan atau mungkin sebagai inspirasi buat bapak dan ibu adalah strategi yang dapat diterapkannya itu adalah satu, bangun program mentorship untuk melatih pemimpin generasi berikutnya. Yang kedua,
Gunakan bahasa dan praktik yang inklusif untuk mendorong keberagaman. Yang ketiga, manfaatkan alat digital untuk berkomunikasi secara transparan. Sekarang cukup banyak platform-platform yang sudah menggunakan secara digital, dan itu Bapak dan Ibu bisa menggunakannya. Dan keempat, tetapkan tujuan yang terukur untuk pertumbuhan organisasi dan dampak sosial. Bapak-bapak dan ibu para personal yang tetap dalam wakil itu. Nah, ini sekarang kita merefleksikan ini terhadap hal ini di dalam malam ini. Saya ajak Bapak dan Ibu merefleksikan, apakah tindakan Bapak dan Ibu sebagai pemimpin sehari-hari membangun warisan damai dan tujuan? Saudara-saudara yang tetap dalam wakil itu, kisah para gembala dalam Lukas 2 ayat 8 sampai 11 ini diajarkan kepada kita sebagai seorang pemimpin, dan juga kita diajarkan bagaimana kepemimpinan seorang Volodymyr Zelensky, yaitu seorang presiden Rusia, mengajarkan bahwa kepemimpinan sejati tidak ditentukan oleh jabatan atau kekuasaan, tetapi oleh kerendahan hati, pelayanan, dan keberanian. Kepemimpinan sejati membawa damai bagi mereka yang dipimpin dan meninggalkan warisan yang berlimpah. Saya juga mengajak Bapak dan Ibu dalam ini malam ini adalah bagaimana Bapak dan Ibu memiliki saya. Hanya bergabunglah dalam perjalanan kepemimpinan transformatif. Bagikan pemikiran Bapak dan Ibu di kolom komentar, dan juga Bapak dan Ibu silakan mau melakukan aktif dalam kepemimpinan, membuka wawasan kepemimpinan. Oke.